Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang selalu menyuguhkan cerita misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah dari Kaskus yang berjudul Jeritan Malam yang ditulis oleh akun Kaskus bernama Metamorfosis. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa mengklik tautan link di kolom deskripsi. Dan sebelum melanjutkan ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe beserta loncengnya. Dan jangan lupa like, komen, serta share agar channel ini makin berkembang. Dan berikut kisahnya. Kalian terlalu melebih-lebihkan. Menurutku ini hanyalah benda biasa yang mempunyai segi lebih dari keunikan dan mungkin nilai harganya. Keris atau kujang yang berada di tangan Minto segera aku ambil kembali dan segera membungkusnya. Berdosa rasanya bila melihat orang yang sudah begitu mempercayai hal-hal yang bersifat mistis akan menjadi lebih percaya lagi karena efek keunikan keris atau kujang tua ini. Lo pernah berguru, Za? Tanya Indra melanjutkan rasa penasarannya. Maksud lo apa, Indra? Jangan pernah berpikir aku pernah berguru menggeluti hal-hal seperti itu. Aku hanya belajar pelajaran normal seperti layaknya orang-orang normal lainnya. Kamu tetap gak percaya dengan hal-hal yang mistis, Za? Aku tidak bisa pungkiri, sebelum aku menginjakan kaki di mes ini, aku merupakan sosok yang paling merendahkan pemikiran orang-orang yang berpikiran sempit, yang selalu menghubungkan semua fenomena alam yang aneh dengan sesuatu yang berbau misteri. Tetapi selama aku berada di mes ini, ada berbagai macam kejadian aneh yang sulit aku jelaskan dengan akal sehat. Yang paling akhir adalah ketika aku mengajak Hesti untuk bercumbu di dalam kamar. Tampak sekali raut mukanya yang kaget, seakan melihat sesuatu di dalam kamarku. Begitu juga dengan keris orang pintar yang bisa terpental dengan sendirinya. Hati kecilku berkata, mungkin memang benar adanya keberadaan makhluk-makhluk tidak kasat mata itu. Tapi kembali lagi, pemikiran sehatku menolaknya. Pemikiran sehatku hanya mengakui semua itu hanyalah sebuah fenomena alam yang belum bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan saat ini. Jawab, Za. Lah, kok malah bengong? Terus apa maksud kamu menunjukkan keris atau kujang itu? Kini Minto mencoba melanjutkan pertanyaan Indra yang belum terjawab. Sebuah pembuktian. Jawabku mantap. Pembuktian seperti apa? Mendengar pertanyaan Indra, tergelitik keinginanku untuk menceritakan semua kejadian yang berhubungan dengan keris atau kujang itu. Tampak keseriusan di wajah mereka, mencoba menyimak setiap detil kalimatku. Hah? Yang benar kamu, Za? Harimau? Ucap Minto hampir berteriak. Terlihat Indra dan Mas Dikin mencoba memperhatikan kembali keris atau kujang yang sengaja aku letakkan di atas meja. Kalau kamu tanya apa omonganku tentang harimau itu benar, pasti aku jawab enggak lah. Aku sendiri pun belum pernah melihat bentuk harimau itu. Logikanya seperti ini, kakek-kakek tua, orang pintar dan Hesti, andai memang mereka benar melihat sosok harimau itu, mereka itu pun juga manusia seperti kita. Makannya sama, matanya sama. Harusnya apa yang mereka lihat, kita pun bisa melihatnya. Sebelum aku membuktikan benda ini pada Hesti, aku ingin membuktikan apakah benda ini mempunyai aura kekuatan di rumah ini, malam ini. Jangan gila kamu, Za. Aku takut. Ucap Indra penuh khawatir. Ah, gimana sih kamu, Indra? Tadi katanya mau dukung aku. Aku dukung cari latar belakang mes ini, Za. Bukan nantangin macam ini. Udah ikut aja, Indra. Soalnya kita takut atau nggak takut hasilnya sama. Itu makhluk penunggu mes ini selalu mengganggu. Terlihat keraguan di wajah Indra mendengar ajakan Minto. Karena pilihan berbanding 3 lawan 1. Akhirnya Indra memutuskan ikut serta. Mas Dikin, di antara ruangan rumah ini, bagian-bagian mana Mas Dikin sering diganggu kayak kejadian aneh? Soalnya Mas Dikin yang paling lama tinggal di sini. Tanyaku coba mencari keterangan dari Mas Dikin. Di bagian dapur dan kamar mandi. Tapi di dapur lebih sering terjadi gangguan. Karena di situ tempat ditemukannya kerangka-kerangka itu. Baiklah, Za. Semua rencana sudah siap. Sebaiknya aku sama Minto cari hiburan di luar dulu. Sebelum nanti malam aku stres nemenin kamu.
Ucap Indra sambil menarik tangan Minto. Terlihat Minto mencoba mengajak Mas Dikin. Sebaiknya saya di rumah aja, Pak. Nemenin Pak Reza. Tolak Mas Dikin. Ya sudah kalau begitu, aku juga mau tidur dulu. Semoga nanti malam semuanya berjalan lancar. Jawabku sambil melangkah kaki menuju kamar tidur. Lama aku tertidur, hingga akhirnya sayup-sayup suara Mas Dikin terdengar. Bangun Pak Reza, bangun. Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Rupanya aku tertidur sangat lama, hingga kedatangan malam pun tidak aku sadari. Walah Pak Reza, maaf saya tadi bangunin. Soalnya saya khawatir melihat Pak Reza tidurnya lama sekali. Tegur Mas Dikin melihat kehadiranku dari balik pintu kamar, lalu bergegas melangkah menuju dapur. Tampaknya dia sedang menyiapkan sesuatu. Tanpa berpikir lama, segera aku menghampiri Mas Dikin. Dan benar perkiraanku, ternyata Mas Dikin sudah menyiapkan makanan untuk makan malam. Mana Indra dan Minto? Mas Dikin mencoba menjelaskan tentang keberadaan Indra dan Minto yang belum terlihat hingga saat ini. Temenin saya makan, Mas. Ajakku kepada Mas Dikin untuk menghilangkan rasa sepi. Tampak Mas Dikin tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. Pak Reza jadi ingin membuktikan apa yang direncanakan tadi siang. Tanya Mas Dikin tanpa sekalipun tatapannya memandangku. Terlihat dia terlalu asik memainkan sendok nasi di tangan kanannya. Kenapa Mas? Mas Dikin takut atau ragu? Gak ada yang perlu ditakutin dan dikhawatirkan. Semuanya pasti akan berjalan lancar. Jawabku mencoba memberi keterangan dan keberanian kepada Mas Dikin. Lagian Mas Dikin kan sudah sering lihat setan di film-film horor. Masa harus kaget dan takut lagi jika bertemu dengan mereka? Ucapku sambil sedikit tertawa mencoba mengajak Mas Dikin bercanda. Saya nggak takut, Pak. Seiring ucapan Mas Dikin, kini tercium bau bangkai yang menyeruak menusuk hidung. Hampir setiap malam selama aku berada di mes ini, bau itu selalu tercium tanpa mengenal waktu kedatangannya. Sirna sudah keinginanku untuk melanjutkan makan malam ini. Bau bangkai yang aku rasakan malam ini melebihi bau yang aku rasakan malam-malam sebelumnya. Tampak Mas Dikin sama sekali tidak terganggu dengan bau bangkai ini. Dirinya masih terlihat santai memainkan sendok di tangannya. Melihat tingkah Mas Dikin yang sedemikian rupa, perasaanku yang sebelumnya biasa-biasa saja mendadak menjadi tidak nyaman. Ada apa dengan orang ini? Mas Dikin yang sebelumnya membangunkanku dengan nada cerianya, kini terlihat dingin dan tidak bersemangat untuk sekedar berbicara. Apakah dia mendadak sakit? Tanyaku dalam hati. Keinginan aku untuk bertanya sengaja aku urungkan. Mungkin dia memang hanya ingin bertingkah seperti itu. Ada kalanya seseorang nyaman dengan tingkah laku yang justru dinilai orang sebagai tingkah laku yang aneh. Besok-besok tolong beli pengharum ruangan, Mas. Bau ini benar-benar sudah mengganggu. Pintaku kepada Mas Dikin. Terlihat Mas Dikin kembali menganggukkan kepalanya. Terus sama lampu di ruangan ini, Mas, tolong diganti dengan yang lebih terang. Aku heran, kok pada betah tinggal di rumah yang lampunya redup. Biarkan saja, Pak, jangan diganti. Akhirnya Mas Dikin mengeluarkan suara. Ada rasa gembira mendengar Mas Dikin yang akhirnya mau berbicara. Tapi ada rasa dongkol juga yang aku rasakan mendapatkan ucapan penolakan yang keluar dari mulut Mas Dikin. Sangat terasa tidak sopan permintaanku yang sangat sederhana mendapatkan penolakan seperti itu. Bila alasan penolakan ini dikarenakan tidak ada yang mau mengeluarkan uang hanya untuk membeli sebuah lampu, maka aku yang akan memberikan uang untuk membeli lampu, tidak hanya satu buah lampu. Tapi lampu ini sudah terlihat redup, Mas. Aku harap besok diganti. Belum sempat aku melanjutkan ucapan ini, terlihat bola lampu itu seperti mengeluarkan pijaran api dan mendadak padam, lalu menyala lagi dalam sekejap. Kembali aku melanjutkan ucapan yang sempat terhenti karena kejadian itu. Saya tidak takut, Pak. Terdengar suara Dikin yang terdengar pelan dan lirih. Apaan sih, Mas? Ucapku jengkel melihat ketidakjelasan maksud ucapan Mas Dikin. Kali ini suara Mas Dikin terlihat lebih berat. Saya tidak takut, Pak. Kali ini suara Mas Dikin terlihat lebih berat dan serak. Tangan yang semula memainkan sendok kini terlihat bergerak ke arah kepala. Terlihat seperti orang yang sedang merapikan rambut. Dalam setiap belayan tangannya
Kini terlihat beberapa helai rambut yang ikut tertarik dan terlihat lepas dari kulit kepalanya. Sungguh menjijikan sekaligus menakutkan. Kulit kepala yang terlepas rambutnya itu meninggalkan luka seperti luka kulit yang terkelupas. Semua kejadian ini sontak membuatku kaget, tapi semua hanya berlangsung dalam sekejap. Kini semua menjadi sebuah suasana mencekam, penuh dengan ketakutan. Bergetar rasanya tubuh ini menyaksikan semua itu. Saya tidak takut, Pak. Kini wajah Mas Dikin yang sedari tadi tertunduk ke arah piring makan, perlahan demi perlahan mengangkat pandangannya ke arahku. Pandangan wajah itu, ini bukan Mas Dikin yang aku kenal. Wajah itu terlihat begitu tua dan keriput yang mulai menghiasi kulitnya. Terlihat kusam dan menyeramkan. Aliran darah dan jantungku seperti berhenti menyaksikan ini semua. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Ucapku mencoba memberanikan diri di antara rasa ketakutan itu. Sebelum semuanya terasa terlambat, akhirnya aku beranikan diri untuk keluar dari situasi ini dengan mencoba berlari di antara persendian-persendian yang mulai terasa kaku. Sungguh, efek takut ini sudah mematikan semua susunan saraf pergerakanku. Semua terasa lambat. Di antara langkah kaki yang terasa berat ini masih bisa aku saksikan tatapan matanya yang begitu tajam dan menyeramkan. Di antara dua pilihan, untuk berlari menuju kamar tidur atau berlari menuju pintu keluar rumah. Akhirnya aku putuskan untuk berlari sekuatnya menuju pintu keluar rumah, walaupun dengan langkah yang terasa semakin berat. Berat, itu yang aku rasakan, dan semuanya semakin terasa berat ketika terdengar suara Mas Dikin memanggil namaku. Terdengar langkah kakinya begitu cepat menyusul di antara detak jantungku yang berdegup kencang. Kini terasa tangan Mas Dikin yang berusaha menarik baju di pundakku. Ini benar-benar tidak masuk akal, sangat gila, dan di luar kemampuanku untuk memahami ini semua. Anda ini memang makhluk astral, bagaimana mungkin dia bisa berlaku seperti layaknya manusia, berlari mengejar langkahku, seperti seekor predator yang mengejar mangsanya. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, akhirnya aku beranikan diri untuk menolehkan kepala ini ke belakang. Terlihat wajah Mas Dikin yang panik dan penuh ketakutan. Wajah itu adalah wajah Mas Dikin yang aku kenal. Sangat berbeda dengan wajah yang aku lihat di dapur tadi. Sadar Pak Reza, sadar. Ucap Mas Dikin terdengar agak keras sambil mengguncang-guncangkan pundakku. Ada secercah keberanian yang muncul mendengar suara Mas Dikin yang berusaha menyadarkanku entah dari apa. Tapi ada juga rasa takut dan khawatir dengan sosok Mas Dikin yang sekarang berada tepat di belakangku. Aku tidak ingin makhluk ini berhasil memperdaya dan menakutiku untuk kedua kalinya. Aku mencoba untuk memperhatikan secara seksama wajah Mas Dikin. Hati kecilku menilai ada kejujuran dari ucapannya, dan itu cukup menjadi dasarku untuk mempercayainya. Mas Dikin, tanyaku mencoba kembali meyakinkan. Aduh Pak Reza, sumpah saya Dikin. Yakin dan percaya, itulah yang harus aku tanamkan di hatiku saat ini. Kalau kamu Mas Dikin, yang tadi di dapur itu siapa? Tanyaku dengan rasa heran. Wah, kalau tahu bakal seperti ini, lebih baik tadi saya ikut Pak Minto dan Pak Indra jalan-jalan. Pak Reza benar-benar buat saya spot jantung. Aku gak ngerti dengan maksud ucapan Mas Dikin. Nada bingung terdengar dari pertanyaanku. Akhirnya berkisahlah Mas Dikin tentang kejadian yang baru saja terjadi. Rupanya sosok yang berada di dapur tadi memang Mas Dikin adanya. Justru keanehan terjadi pada diriku. Masa sih Mas aku seperti itu? Benar Pak, saya aja sampai takut. Jawab Mas Dikin mencoba meyakinkanku tentang ucapan yang mengatakan bahwa aku terlihat berbicara sendiri sewaktu di dapur tadi. Tapi itu benar Mas Dikin kan? Kembali aku mengulangi pertanyaan di antara rasa bingung dan heran atas apa yang aku alami. Ya ampun, bener Pak. Kan Pak Reza sendiri yang nyuruh saya duduk nemenin makan. Tapi setelah itu Bapak sibuk sendiri, berbicara entah dengan siapa tanpa sedikit pun mendengar ucapan saya. Ini benar-benar aneh. Kali ini aku benar-benar tidak mempunyai jawaban apa-apa atas kejadian di dapur tadi. Sumpah Pak, saya takut melihat Pak Reza ketakutan seperti itu. Sampai-sampai piring yang pecah karena tersenggol tangan Pak Reza saya tinggalkan begitu saja di lantai.
Melihat Pak Reza lari, saya juga jadi ikutan lari. Saya pikir Pak Reza melihat sesuatu yang menyeramkan. Akhirnya aku jelaskan kepada Mas Dikin tentang peristiwa yang baru saja aku alami. Terdengar tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada. Andai di ruang tamu ini ada orang lain selain Mas Dikin, aku tidak akan menceritakan apa yang baru saja aku alami. Bercerita sesuatu yang tidak masuk akal hanya akan membuat seperti orang bodoh yang sedang berhayal. Saya percaya, Pak. Gak mungkin Pak Reza bohong soal seperti ini. Karena Pak Reza itu orang yang paling anti untuk mempercayai hal-hal yang mistis. Kalau boleh saya kasih saran, Pak, sebaiknya rencana Bapak tadi siang itu dibatalkan saja. Perasaan saya kok gak enak, Pak. Ucap Mas Dikin dengan raut wajah khawatir. Itu cuma perasaan Mas Dikin aja yang penakut. Aku mencoba meredakan ketakutan Mas Dikin. Kembali tercium bau bangkai seperti bau yang tercium di dapur tadi. Pandanganku menatap Mas Dikin dengan harapan Mas Dikin mencium bau juga yang tercium indera penciumanku ini. Tadi Mas Dikin mencium bau ini juga nggak di dapur? Iya, Pak. Terlihat mulut Mas Dikin komat-kamit membaca sesuatu. Bisa aku rasakan udara di ruangan tamu yang biasanya terasa hangat, kini seperti terjamah kekuatan tak kasat mata itu. Terasa dingin dan lembab. Samar-samar terdengar suara seperti orang yang sedang membenturkan sesuatu di lantai. Suara apa itu, Mas? Saya nggak tahu, Pak. Mata Mas Dikin memberikan isyarat bahwa sumber suara itu berasal dari teras depan. Aku coba memberikan isyarat balik kepada Mas Dikin untuk mencari tahu penyebab suara aneh itu. Dengan sangat perlahan, Mas Dikin mencoba menyingkap gorden dan mencoba melihat apa yang terjadi. Apa, Mas? Gak ada apa-apa, Pak. Seiring jawaban Mas Dikin, aku mencoba ikut mengintip keluar. Dan memang betul apa yang dikatakan Mas Dikin. Hanya cahaya redup lampu teras yang sedikit menerangi gelapnya malam yang aku saksikan. Kembali aku mengajak Mas Dikin untuk duduk dan memutuskan menunggu kehadiran Minto dan Indra. Seiring waktu yang terus berjalan tanpa terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suasana malam ini terasa hening. Bahkan aku bisa mendengar bunyi jarum jam yang berdetak. Mungkin keheningan ini dikarenakan rasa takut, cemas, penasaran yang aku rasakan. Semua perasaan itu seperti tercampur aduk dalam pikiranku. Pak Reza, kenapa Bapak enggan minta pindah rumah ke kontrakan yang lain pada pihak kantor? Jujur, Pak, makin lama saya juga jadi nggak betah di sini. Setiap hari bawaannya takut. Berceritalah Mas Dikin tentang kebiasaannya yang selalu keluar rumah di saat kami bekerja di rumah. Dan terkadang di saat malam tiba, Mas Dikin sering beralasan keluar ingin berpartisipasi menjaga keamanan. Runtuh sudah pandanganku yang beranggapan bahwa Mas Dikin adalah orang yang bisa aku andalkan di saat terjadi sesuatu. Dikarenakan aku melihat ketenangan Mas Dikin menghadapi fenomena ini. Bukannya nggak minta, Mas. Aku, Indra, dan Minto bahkan sudah ngajuin bersama keinginan untuk dipindahkan di tempat tinggal. Tapi selalu saja perusahaan beralasan semua itu belum dianggarkan. Jadi untuk sementara lebih baik tinggal di aset milik perusahaan. Aku coba menjelaskan alasan kami masih bertahan di mes ini. Jadi gimana, Pak? Masih mau nunggu Pak Minto dan Pak Indra? Kembali Mas Dikin mencoba bertanya di antara perasaan yang semakin lama semakin terasa mencekam. Aku bisa melihat ketidaknyamanan Mas Dikin dalam duduknya. Malam seperti tidak memberikan aku banyak pilihan. Hanya ada 2 pilihan. Duduk dengan perasaan takut yang tak beralasan atau berbuat sesuatu untuk pembuktian dan menghilangkan semua rasa penasaran ini. Tunggu sebentar, Mas. Bergegas aku melangkah ke arah kamar untuk mengambil keris atau kujang tua itu. Tampak Mas Dikin mencoba mengikutiku. Aku harap benda ini bisa sedikit memberikan gambaran kejadian yang bisa menghapuskan garis tipis di antara keraguanku untuk percaya dan tidak percaya dalam hal yang mistis. Harapku ketika menggenggam keris atau kujang tua ini. Mas Dikin tampak kebingungan, mencoba mengikuti apa yang selanjutnya akan aku lakukan. Di mana Mas Dikin letakkan sesajen terbesar di rumah ini?
Tampak ada sedikit keraguan di wajah Mas Dikin untuk menjawabnya. Di mana, Mas? Tanyaku sekali lagi. Kini Mas Dikin mengajakku untuk menuju dapur. Tampak di meja makan bekas piring makan Mas Dikin yang masih menyisakan nasinya belum habis termakan. Begitu juga dengan pecahan piring dan nasi yang berserakan di lantai bawah meja makan. Di luar pintu itu, Pak. Mas Dikin mencoba membuka pintu yang menghubungkan dapur dengan halaman luar belakang mes. Ketika pintu terbuka, terlihat sesajen dengan berbagai macam menu di dalamnya. Bodoh, ini benar-benar bodoh. Aku coba memaki semua kekonyolan ini dalam hati yang terdalam. Sesajen ini sama seperti sesajen yang aku lihat di kamar Minto dan Indra. Tapi kini terlihat ada tambahan yang sangat mencolok mata ini. Sebuah kepala ayam hitam terlihat di sana. Di sebuah cawan yang berisi sajian darah ayam. Ide siapa ada tambahan kepala ayam itu, Mas? Orang pintar itu, Pak. Jawab Mas Dikin dengan polosnya. Rupanya orang pintar yang pernah menghipnotisku waktu itu yang memberikan ide pintar ini. Mana kemenyannya, Mas? Ucapku kepada Mas Dikin. Terlihat Mas Dikin berlari mengambil kemenyan yang kembali lagi dengan sebuah bungkusan di tangannya. Kemenyan ini memang sengaja aku pesan sedari siang tadi. Pengalamanku menyaksikan orang pintar yang membakar kemenyan dalam proses ritualnya telah menginspirasiku untuk melakukan hal yang sama. Tanpa berlama-lama lagi, segera aku bakar kemenyan dan duduk bersila di antara redupnya lampu belakang dan gelapnya malam. Angin yang berhembus menyebarkan aroma wangi kemenyan ke segala penjuru. Andai ada orang di sekitar sini yang bisa mencium aroma ini, tentunya dia akan berlari tunggung langgang karena ketakutan. Kini Mas Dikin ikut duduk bersila di sampingku. Aku bingung apa yang harus aku ucapkan untuk berinteraksi dengan mereka. Untuk sementara kami hanya terduduk dengan pandangan menatap kegelapan malam. 20 menit berlalu tanpa ada sesuatu kejadian apapun. Mungkin kami salah melakukan ritual ini. Bosan rasanya menghadapi kenyataan ini. Di mana suara-suara itu? Di mana makhluk-makhluk yang biasanya mengganggu itu? Di mana harimau yang konon katanya jelmaan kujang atau keris tua ini? Di mana bau bangkai yang biasa muncul? Di mana? Rasa kecewa dan bosan yang bercampur aduk di dalam penantian tanpa hasil ini rupanya telah berhasil memancing rasa emosi yang aku pendam. Siapa kalian? Apapun kalian, muncul. Tunjukkan kalau kalian memang ada di sini. Entah keberanian ini karena rasa kecewa atau efek dari kepercayaan diriku yang merasa aman memegang kujang atau keris ini. Tapi ada kekecewaan juga terhadap kujang atau keris yang aku pegang ini. Di mana kekuatan keris ini atau ini hanyalah benda unik tua yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, seperti benda umum lainnya. Kembali kami lama terdiam dalam keheningan. Terlihat Mas Dikin sedikit takut dan dengan emosi dan ketidaksabaran yang aku tunjukkan. Sabar, Pak. Ucap Mas Dikin. Mungkin dia takut akan melakukan tindakan yang lebih ekstrim lagi. Tepukan ke arah kening untuk membinasakan nyamuk yang menghisap darah ini sepertinya menjadi puncak keputusasaanku terhadap semua penantian ini. Ini semua omong kosong, Mas. Bodohnya kita melakukan semua ini. Ucapku sambil mencoba bangkit dari duduk yang hampir membuat kram kaki ini. Sekarang kita bisa buktikan di sini, Mas. Di saat keberanian kita mengalahkan rasa takut, semua hal yang berbau mistis ini cuma bualan, omong kosong. Rasa takut yang membuat kita berimajinasi dan membentuk sosok-sosok aneh dan suara-suara aneh itu. Dengan bangganya aku mengucapkan alasan mengapa semua kejadian mistis itu bisa terjadi. Apa ini? Untuk kedua kalinya dalam hidupku, sesajen yang terletak di lantai menjadi santapan sepakan kaki ini. Mas Dikin, mau kasih makan siapa? Kucing atau anjing? Ucapku mengajak Mas Dikin bercanda, seraya mengambil kepala ayam dari dalam cawan dan melemparkannya keluar pagar. Pak Reza, sabar, Pak. Kembali Mas Dikin mengingatkanku dalam rasa takut dan kekhawatiran di wajahnya. Sesaat tatapanku menatap Mas Dikin, lalu kemudian berpaling pada kujang atau keris yang berada di genggaman tangan ini. Kujang atau keris tua sialan, hampir saja aku mempercayai kesaktian kamu dan membalikan semua kewarasanku. Tanpa berpikir lagi, apakah kujang atau keris ini mempunyai nilai jual tinggi?
Segera aku lemparkan benda itu ke rumput yang masih berada di dalam halaman rumah. Tampak Mas Dikin hanya menggeleng-gelengkan kepala tanpa berusaha menghalangi. Mas Dikin, besok antar saya bertemu dengan Hesti. Loh, memangnya gak kerja Pak? Terus mau ngapain? Mau dilanjutkan pembuktian ke Hesti? Serangkaian pertanyaan muncul dari mulut Mas Dikin. Aku besok niat bolos aja Mas. Bukan mau pembuktian lagi. Tapi aku mau minta maaf karena sudah berpikir buruk tentang dia. Terangku menunjukkan maksud keinginan bertemu dengan Hesti. Setelah itu, baru nanti kita ambil waktu yang tepat untuk berkunjung ke tempat Mbah Warsono. Setelah semua pembuktian terasa sia-sia, akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Sebelum masuk terlihat Mas Dikin mencoba membereskan sesaji yang terlihat berantakan. Udah besok aja Mas, lebih baik beresin pecahan beling yang di dapur. Mas Dikin segera menghentikannya dan ikut bergegas ke dalam rumah, kemudian lanjut membersihkan pecahan piring dan nasi yang berserakan di lantai. Aku coba menemani Mas Dikin dengan ngobrolan ringan. Di sela-sela hampir selesainya Mas Dikin merapikan meja makan dan hendak beranjak untuk tidur, tatapan Mas Dikin tampak kaku, tanpa berkedip menatapku. Entah apa yang dilihatnya, hingga membuatnya dia segugup itu. Jangankan untuk berkata secara benar, untuk sekedar mengedipkan matanya saja terasa sulit. Kenapa Mas? Tanyaku yang ikut merasa was-was dengan tatapan itu. Aku tidak bisa membayangkan apabila peristiwa yang terjadi beberapa jam yang lalu kini terjadi lagi menimpaku. Bayanganku tentang wajah Mas Dikin yang berubah menjadi orang tua rentak segera memenuhi imajinasiku. Jangan panik Za, tenang. Ucapku dalam hati, jangan sampai rasa ketakutan itu membentuk imajinasi mistis. Kamu kenapa Mas Dikin? Tanyaku dengan sedikit membentak. Itu Pak. Suara yang keluar dari mulut Mas Dikin terasa tanpa arti. Apa sih Mas? Tanyaku lagi yang akhirnya aku penasaran untuk perlahan melihat ke belakang tubuhku. Tidak ada apa selain lukisan yang tergantung di dinding dan lemari jati yang tampak tua. Khawatir Mas Dikin akan bertingkah aneh seperti yang pernah terjadi dengan Indra. Segera aku tarik tubuh Mas Dikin untuk menuju ruang tengah. Terdengar suara Mas Dikin yang masih terbata-bata mencoba menerangkan apa yang dilihatnya. Tarik nafas dulu Mas. Jangan lihat ke dapur, tatap aku. Sugesti untuk membentuk rasa nyamanku, ucapkan untuk menenangkan Mas Dikin. Setelah terlihat Mas Dikin agak tenang, segera aku ulangi pertanyaan yang sama. Mas Dikin, tadi lihat apa? Mas Dikin mencoba menerangkan apa yang baru saja dilihatnya. Tatapan matanya melihat rambutnya yang menembus langit-langit dapur. Tergerai turun secara perlahan hingga akhirnya menyentuh lantai. Rambut itu turun sangat tepat di belakangku. Bahkan terangnya lagi ada sebagian rambut yang menyentuh pundakku sebelum menyentuh lantai. Ini sangat tidak mungkin. Bagaimana bisa aku tidak merasakan itu semua? Ingat Mas, intinya jangan takut. Sebaiknya kita tidur. Sebelum aku melangkah ke dalam kamar, tampak Mas Dikin yang masih berdiri mematung. Sepertinya rasa takut belum beranjak pergi darinya. Mas Dikin kenapa lagi? Saya tidur di ruang tamu aja Pak. Sekalian nunggu Pak Indra dan Pak Minto pulang. Mataku masih menatap langit-langit kamar. Ada kebanggaan yang tersirat dari tatapan ini. Aku sudah berhasil membuktikan bahwa semua kejadian ini adalah imajinasi buah dari ketakutan. Terbayang wajah Indra, Minto, dan Dikin yang masih terjebak dalam rasa takut itu. Dasar penakut, ucapku sambil tersenyum. Sebaiknya aku tidur. Besok akan aku jelaskan penyebab semua kejadian ini. Belum sampai mata ini berhasil dipejamkan, tiba-tiba keadaan menjadi gelap gulita. Rupanya listrik di mes ini turun. Terdengar suara Mas Dikin dari luar kamar. Pak Reza? Ada rasa panik dari nada suaranya. Mungkin dia kaget mendapati lampu yang mati, ditambah rasa takut yang masih dia rasakan. Ya Mas Dikin, lampu mati kenapa? Sepertinya turun Pak. Lama aku menanti lampu ini menyala, hingga akhirnya sebuah hembusan dingin terasa menerpa leher dan wajah ini. Dalam suasana gelap gulita seperti ini, aku masih bisa membedakan antara hembusan angin dengan hembusan nafas.
Rasa keberanian dan kebanggaan yang tadi bagaikan mahkota di kepalaku kini terasa sirna. Aku bisa merasakan dan mendengar setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Terasa dekat sekali di samping wajah ini. Bulu kuduk yang menjadi alarm tersensitif dari diriku ini terasa menebal, seiring dengan jantung yang berdegup semakin cepat. Keinginan aku untuk berteriak memanggil Mas Dikin seperti tercekat dalam tenggorokan ini. Berani, Za, berani, harus berani. Rasanya semua motivasi itu kini terasa menjadi sia-sia. Semua menjadi luntur dan menghilang, seiring dengan bunyi suara nafas yang terdengar jelas di telinga ini. Setiap tarikan nafasnya terasa begitu berat, seperti suara orang yang sedang mengorok. Begitupun di setiap hembusan nafas, dinginnya terasa dingin hingga aku tidak bisa merasakan keringat dingin yang keluar dari tubuh ini. Mendapati sensasi seaneh ini, tiba-tiba aku terbayang dengan sosok Arda yang meninggal dalam keadaan tidak lazim di kamar ini. Seperti inikah yang dia rasakan berada dalam hidup dan mati di setiap hembusan nafasnya yang terasa sulit? Kini rasa dingin itu perlahan sudah menjalar hingga kaki dan tubuhku. Seperti selimut yang perlahan menutupi tubuhku dan akhirnya aku tidak lagi bisa menyadari kapan lampu itu menyala kembali. Za, bangun Za, gak kerja kamu? Terdengar suara Minto sambil mengetuk pintu kamar. Sinar cahaya pagi seperti menyadarkanku dari mimpi buruk yang panjang. Ada rasa pegal dan nyeri di seluruh tubuh ini. Keinginanku untuk bangkit terhalang kenyataan yang ada. Mataku mencoba memperhatikan kaki kanan yang tampak memerah dan terasa sakit untuk digerakkan. Za, kembali suara Minto mengetuk pintu kamar. Tolongin aku. Kamu gak kenapa-napa, Za? Terdengar suara panik dari nada bicara Minto. Tolongin aku, Tok. Untuk kali ini, terdengar Minto memanggil Indra dan Dikin di tengah kepanikannya, hingga akhirnya pintu terbuka dengan cara paksa. Kamu kenapa, Za? Tanya Indra seraya memperhatikanku yang sedang memperhatikan kaki yang terasa semakin panas dan menyebabkan sakit yang luar biasa. Terlihat wajah kaget dari mereka melihat apa yang terjadi pada diriku. Ucap Indra kembali ketika mencoba menyentuh keningku. Melihat semua itu, Mas Dikin tanpa menunggu perintah lagi segera berlari keluar dan kembali dengan sebuah air hangat untuk meredakan panas di tubuh ini. Biar aku panggilkan dokter aja, Za. Minto mencoba mengambil inisiatif melihat aku yang tidak akan mampu menuju ke rumah sakit. Tatapan mata Mas Dikin seolah bisa memberikan aku gambaran tentang apa yang dipikirkannya. Terlihat Mas Dikin mencoba menahan laju langkah Minto dan menceritakan tentang kejadian semalam. Kalian semalam kemana aja? Tanyaku sebelum mereka mencoba bertanya. Kembali aku merasakan sakit yang aku rasakan di kaki ini. Sumpah, Za, kami semalam ada di luar pagar. Kami gak berani masuk. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk tidur di masjid. Gak berani masuk? Tanyaku dan berharap sebuah jawaban alasan yang akan keluar dari mulut mereka. Za, sebenarnya kami sudah dari jam 9 malam itu ada di luar pagar. Tapi sesuatu menghentikan langkah kami. Aku lihat seseorang bapak tua di teras depan itu. Dari cara berpakaiannya seperti pakaian yang ada di lukisan yang ada di dinding. Semula aku berpikir itu tamu atau mungkin kerabat dari seseorang di antara kita. Kamu lihat wajah orang itu? Samar-samar, Za, terlihat bapak itu berjalan mondar-mandir di teras seperti orang bingung. Saat itu aku putuskan untuk mengajak Minto membuka pintu pagar dan menghampiri bapak itu. Tapi apa, Pak? Kini Mas Dikin menjadi ikut tergelitik rasa keingintahuannya. Sebelum tanganku sempat membuka pintu pagar, aku melihat seekor kucing yang berjalan mendekati bapak itu. Dan ketika kucing itu tepat berada di kakinya, dalam sekejap bapak tersebut terlihat menginjak tubuh kucing itu. Dan di saat kucing itu sudah tidak berdaya, terlihat tangannya mengangkat kucing itu dan kembali menghantamkannya ke lantai teras berulang-ulang. Di saat itu, Za, aku merasa kejadian ini janggal. Ini tidak benar. Pasti ini bukan manusia. Dan akhirnya aku urungkan niatku untuk membuka pintu pagar.
dan memutuskan tetap berada di luar dengan harapan ada seseorang dari kalian yang keluar rumah. Di saat ini aku merasa heran dengan Minto yang terlihat serius ikut mendengarkan. Kenapa hanya Indra yang terlihat begitu detil menjelaskan apa yang dilihatnya? Toh, aku gak melihat itu semua, Za. Justru aku bingung dengan tingkah laku Indra yang menahan dirinya membuka pintu pagar. Dari cara pandang Indra, rasa takut di wajahnya cukuplah membuatku ikut merasakan takut. Tapi untuk kejadian kedua, aku bisa ikut merasakan apa yang dilihat Indra. Sekilas, walau hanya sekilas ya, aku bisa memastikan memang ada sesuatu di belakang kalian. Kamu ngomong apa sih? Maksud kamu apa? Kembali aku meringis menahan sakit di kaki ini. Kamu harus berobat, Za. Minto mengalihkan pembicaraan melihat rasa sakit yang aku rasakan. Memang harus aku akui, rasa sakit ini begitu menyiksa, hingga membuatku merasakan panas dingin di tubuh ini. Terusin cerita lu, Toh. Aku sama Indra melihat ketika Mas Dikin menyikap gorden jendela ruang tamu. Begitu juga ketika kamu terlihat ikut melihat keluar dari balik jendela itu. Tapi di saat yang sama, aku juga melihat seperti ada bayangan hitam di belakang kalian. Aku mencoba meyakinkan diri dengan apa yang aku lihat, hingga akhirnya Indra meyakinkan apa yang aku lihat itu nggak salah. Karena Indra pun melihat sosok bayangan itu. Aku coba berteriak memanggil kalian, tapi mata dan telinga kalian terlihat seperti buta dan tuli untuk menyadari kehadiran kami. Ucap Minto sambil mencoba mengganti kompres di keningku. Kamu sendiri gimana, Za? Inikah hasil dari pembuktian kamu? Tanya Indra sambil memperhatikan kondisi kakiku. Dra, coba lihat kakiku. Apakah ada bekas luka baru? Aku takut ini karena infeksi luka karena kejadian semalam. Mata Indra mencoba melihat setiap bagian kakiku yang tampak memerah dan panas. Terlihat Indra menggelengkan kepalanya. Sudahlah, Za. Kali ini kamu harus mengakui kalau ini mungkin perbuatan penunggu mes ini. Aku hanya terdiam tanpa berniat untuk menyetujui atau menolak pendapat Indra. Terlihat Mas Dikin mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Terlihat kujang atau keris yang aku buang semalam sudah berada dalam genggaman tangannya. Tampak benda tersebut sudah terbungkus kembali dan dalam kain yang bertuliskan raja. Maaf, Pak. Tadi pagi saya ambil kembali benda ini. Mas Dikin segera meletakkan kembali keris atau kujang di atas meja. Aku hanya terdiam dan mencoba menahan keinginan untuk membicarakan apa yang terjadi denganku di kamar ini. Sebaiknya kalian kerja, saranku kepada Minto dan Indra. Biar nanti yang berangkat sendiri ke kantor untuk memberitahu perihal sakitnya, kamu, Za. Aku juga punya ide. Apa, Toh? Minggu depan kita bereskan semua masalah yang berhubungan dengan mes ini. Biar nanti Indra minta tolong Yanto mengurus perizinannya. Soalnya dia kenal dekat dengan manajemen perusahaan. Gimana? Terlihat Indra mengangguk setuju. Akhirnya kami menyepakati ide tersebut. Tepat jam 11 siang, seorang dokter akhirnya tiba di mes. Tampak terlihat Minto sudah teramat akrab dengan dokter tersebut. Setelah terlibat pembicaraan dengan dokter tersebut, Minto meminta agar dilakukan pemeriksaan. Ada raut kebingungan di wajah dokter tersebut, walaupun coba disembunyikan dalam profesionalismenya sebagai dokter. Bagaimana, Dok? Untuk kesimpulan sementara, ini bisa disebabkan sejenis virus atau alergi terhadap sesuatu. Jawabnya sambil mencoba menuliskan sebuah resep untuk aku tebus. Hampir sepanjang malam rasa sakit ini benar-benar menyiksaku. Obat yang aku minum sepertinya tidak memberikan kesembuhan sama sekali. Setelah hampir 2 hari lamanya, aku masih bergelut dengan rasa sakit. Akhirnya aku memutuskan untuk setuju dengan pemikiran Indra. Untuk tidak ada salahnya meminta bantuan Haji Mustafa yang dulu pernah memberikan bantuan di saat Indra mengalami apa yang disebut kerasukan. Apa yang Nareza perbuat kali ini? Tanya Haji Mustafa ketika pertama kali melihat kondisi kakiku. Ucapan pertanyaan Haji Mustafa seperti pertanyaan basa-basi yang intinya sebenarnya adalah mempertanyakan apakah sekarang aku sudah bisa mengakui keberadaan makhluk gaib. Aku hanya bisa tersenyum tanpa bisa menjawab. Hingga akhirnya Mas Dikin menceritakan kejadian yang terjadi saat malam pembuktian. Nareza,
Menjadi pemberani itu bukan serta-merta kita menentang apa yang kita ragukan keberadaannya. Saya nggak meminta Nareza untuk takut kepada sesuatu yang gaib. Tapi mungkin kata menghormati adalah kata yang tepat saya sarankan buat Nak Reza. Nasihat Haji Mustafa. Terlihat mulutnya membaca doa sambil tangannya mencoba meraba kakiku yang mengalami sakit. Ada rasa hangat yang menghilangkan rasa sakit itu di setiap usapan-usapan tangan Haji Mustafa. Tolong bantu saya, Nareza. Saya hanya bisa membantu semampu saya. Selebihnya, yakinkan hati Nareza. Mudah-mudahan ikhtiar ini memberikan hasil. Tepat pada ucapan yang terakhir, Haji Mustafa terlihat memijat salah satu jari kakiku. Terlihat lembut, tapi memberikan efek sakit yang terasa menyiksa. Wajah Haji Mustafa terlihat tersenyum lega begitu mengakhiri pengobatannya. Mudah-mudahan besok kamu sudah kembali normal lagi. Semudah itukah? Tanyaku dalam hati terdalam tanpa mencoba berdebat apa yang dikatakan Haji Mustafa. Tanpa pula berkeinginan untuk menanyakan apa yang menyebabkan kakiku menjadi seperti ini. Hingga akhirnya di saat pagi tiba, aku terbangun dan menerima kenyataan bahwa kakiku sudah normal kembali seperti sedia kala. Entah aku harus mengagumi Haji Mustafa karena kehebatannya atau karena kebijaksanaannya. Jadi gimana, Za? Apakah sebaiknya kita hentikan pembuktian dan rasa ingin tahu kita tentang masa lalu Mes ini? Tanya Indra sambil bersiap-siap untuk berangkat kerja. Loh, kamu mau kemana, Za? Terlihat Minto terheran-heran melihatku memasukkan beberapa baju ke dalam tas ransel. Baiknya kalian kerja, biar aku yang mencari tahu sejarah mes ini. Jawabku sambil mulai membereskan apa yang perlu aku bawa untuk perjalanan ini. Kamu mau kemana, Za? Aku mau cari Mbah Warsono. Walah, Za, masa sih kami tega membiarkan kamu pergi sendirian? Ucap Minto sambil menggeleng-gelengkan kepala, menyadari sifat keras kepalaku. Gini deh, Za, ada baiknya kita berangkat malam nanti. Biar aku sama Indra ke kantor terlebih dahulu untuk meminta izin. Gimana? Kalian yakin? Tanyaku balik bertanya. Kita tuh senasib sepenanggungan, Za. Kita mengalami hal yang sama. Teror yang sama, jadi kita hadapi semuanya bersama-sama. Ucap Indra sambil menepuk-nepuk bahuku. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya aku memutuskan menunggu Indra dan Minto untuk bekerja terlebih dahulu. Biar nanti aku sama Mas Dikin nyewa mobil rental terdekat. Sekalian aku mau ambil uang buat bekal perjalanan. Kamu bisa bawa mobil kan, Mas? Bisa, Pak. Tepat jam 7 malam. Akhirnya Indra dan Minto menampakkan batang hidungnya. Tanpa menunggu lama, berbekal alamat yang dibawa Minto, akhirnya kami berangkat menuju kawasan hutan belantara yang diduga berada rumah Mbah Warsono. Mungkin ini adalah perjalanan teraneh dalam hidupku. Perjalanan untuk sebuah pembuktian bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk yang tak kasat mata. Perasaanku campur aduk malam ini, Za. Takut, penasaran, khawatir. Ucap Minto sambil memandang keluar mobil yang berjalan dalam gelapnya malam. Indra terlihat enggan untuk menjawab, begitu juga dengan Mas Dikin. Namun dari raut wajah mereka, aku bisa simpulkan, mereka pun mempunyai perasaan yang sama. Semoga semua berjalan dengan baik. Harapku sambil mencoba memberikan sedikit ketenangan. Pak Reza, maaf kalau saya lancang. Yang penting sekarang Bapak sabar dan jangan terlalu mudah emosi. Tampak ragu Mas Dikin mencoba memberikan sarannya. Za. Akhirnya terdengar juga suara dari mulut Indra. Apa, Indra? Itu, Za, coba lihat. Ucap Indra lagi menunjuk sebuah sepeda motor yang berjalan tepat di sisi mobil hingga akhirnya melewati mobil yang kami naiki. Lihat apa, Indra? Apa sih? Itu Hesti, Indra. Hesti. Teriak Indra dengan menampakkan kekagetannya. Yakin lu, Indra?
Rasa penasaran segera menghinggapiku. Aku lihat motor yang dimaksud Indra kini telah berada di depan kami. Aku bisa lihat seseorang wanita tampak duduk di belakang, seorang pengemudi. "Ikutin Mas, ikutin!" Perintah Minto kepada Mas Dikin tanpa berusaha untuk meyakinkan bahwa itu memang Hesti. Hampir 40 menit lamanya kami mengikuti Hesti, hingga akhirnya kami memasuki lokasi jalan yang sepi dengan hamparan pohon jati di kanan kiri jalan. Motor yang dikendarai Hesti kini tampak memasuki jalan setapak yang mustahil bagi kami untuk mengikutinya menggunakan mobil. Hingga kami putuskan untuk menepi dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki.